sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita lanjutkan dulu dengan berdoa. Pimpin satu orang untuk berdoa. Ayo. Berdoa mulai. Lagu kebangsaan itu kita nyanyikan agar supaya menumbuhkan nilai-nilai daripada teladan bagi para leluhur yang telah berjuang di negara kita ini. Nah, jadi kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Tahu lagunya? Tahu. Ya. Coba satu memimpinnya. Temannya yang biasa. Hafizah, enak. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah siap belajar? Sudah. Mana suaranya kelas 5 siap belajar? Siap. Mana suaranya kelas 4 siap belajar? Siap. Siap. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengingatkan kembali materi sebelumnya. Sudah belajar di rumah saya? Ya. Minggu lalu, sebelum kita masuk materi sekarang, minggu lalu pertemuannya mengenai materi dasar negara untuk kelas 5. Tentunya sudah tahu dasar negara itu apa? Pancasila. Lambangnya apa? Garuda. Iya, burung Garuda. Nah, tentunya sudah belajar di rumah. Kelas 4. Kelas keempat
hari atau malam hari? Iya, dibantu oleh sinar apa saya? Matahari. Pintar. Untuk memberi semangat, kita ibu kasih kegiatan untuk supaya kita lebih semangat. Kamu hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, hari ini untuk siswa kelas 5 persiapkan bukunya pelajaran IPA. PKM, salah. PKM, materi yang akan kita ajarkan adalah atau yang akan ibu ajarkan mengenai organisasi. Mengenai apa saya? Organisasi. Ya, untuk materi kelas 5 mengenai organisasi. Dan kalian untuk siswa kelas 5, ada yang tahu apa arti organisasi? Organisasi, nah. Ada yang tahu pengertiannya? Di kelas 5. Tentunya kalau berorganisasi itu, nah, orangnya itu lebih dari satu. Nah, jadi dengan baik-baik arti organisasi itu sebentar kalau ditanyakan harus bisa diulang kembali ya. Iya, di sini organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu tujuan pembelajarannya kita hari ini. Siswa mampu untuk mengartikan atau menyebutkan pengertian daripada organisasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Jadi, ibu kasih pengertiannya, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tuliskan tetapkan biar lebih jelas. Kalian lihat. Siswa kelas 4 perhatikan karena juga ada berkaitan dengan materi siswa kelas 4 selain mereka hari ini IPAS. Yang perhatikan juga ini karena materi ini ada kaitannya dengan siswa kelas 4. Coba dibaca kembali, nah. Organisasi adalah Sekelompok orang yang untuk mencapai tujuan bersama. Ini pengertian daripada organisasi. Ya, tentunya dari materi yang kita lihat ini, nah, tentang organisasi, ada beberapa organisasi yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolahnya kita ini. Siapa yang sudah tahu? Untuk siswa kelas 5. Organisasinya. Organisasi itu ada ciri-cirinya. Siapa yang tahu? Ciri-ciri organisasi. Tentunya ada anggotanya, ada anggotanya, ada tujuannya, ada kerjasamanya, ada aturannya, dan apa lagi? Pembagian tugas. Ya, di dalam organisasi. Untuk siswa kelas 4 dan kelas 5 sudah memiliki organisasi tersendiri di dalam kelasnya. Apa itu? Kita ada memiliki ketua kelas, wakil ketua, bendahara, wali kelas, dan kalian semua sebagai anggota. Iya. Kalau di siswa di tingkat dari SD, SMP itu sudah ada sebutannya seperti OSIS. Tapi kalau kita SD masih tahapannya itu belum ada OSIS-nya. Tapi UKS-nya sudah ada. Usaha kesehatan sekolah. Itu sudah ada di sekolahnya kita, karena ada ruangannya di sebelah sana. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Untuk siswa kelas 4
Tujuan pembelajarannya adalah untuk IPAS ini siswa mampu mendeskripsikan mengenai pengertian energi alternatif. Untuk siswa kelas 4, ada yang tahu apa arti energi alternatif? Alternatif itu sama dengan pengganti, nah. Contohnya seperti begini. Kalau ibu memasak menggunakan gas, misalkan contoh ini. Tetapi itu gasnya habis, apa alternatifnya yang bisa digunakan memasak? Apa dah? Siswa kelas 4 mana suaranya itu? Apa dah? Iya, kayu bakar. Itu sebagai bahan pengganti daripada gas. Nah, bisa digunakan memasak. Tetapi di sini kita belajar tentang energi alternatif yang sering kita gunakan di lingkungan sekitar rumahnya kita. Nah, jadi ibu kasih pengertiannya dulu apa arti energi alternatif. Untuk siswa kelas 4 ini, untuk siswa kelas 5 ada keterkaitannya juga karena di kelas 5 juga itu energi dipelajari. Alternatif. Jadi matahari itu sumber energi terbesar di bumi. Di sini harus kita ketahui apa kegunaan daripada sumber energi alternatif bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita membutuhkannya atau tidak? Membutuhkan atau tidak itu? Iya, dibutuhkan oleh manusia. Nah, untuk siswa kelas 4, pikir-pikirkan kembali, bahwa energi matahari itu digunakan untuk ini semua. Nah, coba sebentar ibu tanyakan satu persatu. Bagi siswa yang mampu membedakan energi alternatif matahari itu digunakan untuk apa semua? Untuk siswa kelas 4, dipikirkan, kalau matahari itu ibu guru digunakan dalam kehidupan sehari banyak. Menjemur apa? Pakaian, menjemur apa lagi? Hasil kebun, contohnya kopra, coklat, iya. Untuk siswa kelas 5, menunggu dari siswa kelas 4 untuk menemukan jawaban
itu, dalam organisasi itu tidak terdapat anggota, berarti itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Nah, kira-kira ada manfaatnya untuk kita ini organisasi? Manfaatnya? Manfaat bagi kalian, bagi masyarakat. Kira-kira ada manfaat berorganisasi itu? Iya, ada. Banyak manfaatnya. Salah satunya adalah meningkatkan keterampilan anggota. Itu. Memperluas pergaulan. Jadi yang tadinya anaknya cuma pendiam, tidak suka bicara, tidak suka berteman, begitu dia masuk organisasi, pergaulannya makin, bukan pergaulan bebas ini, pergaulan yang ke tingkat lebih baik, bukan ke tingkat yang tidak baik, berorganisasi ini, karena ada tujuan yang akan kita capai. Nah, itu meningkatkan kemampuan IQ. Tahu IQ? Kemampuan belajar orangnya. Ya, terus melatih kepemimpinan. Salah satu juga manfaat berorganisasi. Terus belajar mengatur waktu. Salah satu juga manfaat dari berorganisasi. Menyalurkan bakat. Yang bagaimana bakat itu? Safat. Tahu bakat kan? Bakat itu sesuatu yang terlihat di dirinya kita yang menonjol. Apa itu bakatnya? Biasanya ada orang bakatnya menggambar, biasa ada bakatnya menari, ada menyanyi. Tetapi dalam organisasi ini biasanya muncul bakatnya dari diri kita itu kepemimpinannya kita, mampu berbicara, mampu mengayomi teman. Nah itu. Jadi bakatnya terlihat dulu kemampuannya dia ini dari inteleknya dia ini dalam berbicara. Iya. Nah, itu bakat namanya. Beda lagi dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu sesuatu yang ingin kita capai. Kalau bakat itu sesuatu yang akan kita salurkan dari diri kita, akan dikembangkan. Meningkatkan kreativitas, berkreasi. Berkreasi itu sama artinya kita mengeluarkan kemampuan yang kita lewat keterampilan kreatif, terus menambah pengalaman. Nah, jadi itu manfaat organisasi banyak, bukan hanya untuk sebagai tempat bermain, bercanda, berkeluh kesah, tidak. Kita ada tujuan yang harus kita capai dalam satu organisasi agar organisasi tersebut berkembang. Bisa dipaham sampai sini? Nah, ada yang perlu ditanyakan? Sudah mengerti tentang arti dari organisasi? Ya. Untuk siswa kelas 4, sudah temukan? Sudah temukan? Siti Hajar? Kalau sumber energi alternatif matahari, angin, dan air itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Karena manusia itu hidup itu membutuhkan apa? Air, membutuhkan angin, membutuhkan matahari. Angin itu banyak sekali kebutuhannya. Manusia dia penuhi. Salah satunya apa? Siswa sekali. Angin. Membuat kincir angin.
yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi air itu banyak manfaatnya, bukan cuma sebagai mandi, minum, bukan cuma itu, banyak keuntungannya untuk kehidupan manusia. Jadi jangan cuma bilang, oh ibu guru itu air saya masak, saya gunakan untuk minum, saya tampung untuk mandi, terus saya gunakan buat masakan, bukan cuma itu fungsinya, ya. Nah, jadi di sini kita belajar tentang energi alternatif, bagaimana fungsi air itu selain cuma untuk dipakai minum, mandi dan sebagainya. Ternyata dia juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Bisa dipahami itu? Dipahami tidak? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, semangat di waktu pagi hari. Tentunya yang tidak ada lagi istilah, oh saya hari ini bersantai-santai. Ya, karena kita datang ke sekolah tujuannya apa, nak? Menerima ilmu untuk apa? Selain masa depan, agar kita cerdas. Itu dia tujuan ke sekolah itu. Nah, dari materi yang ibu berikan untuk kelas 5 dan kelas 4, kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti silakan ditanya. Tentang apa? Ada yang tanyakan, Marwa? Sebentar kita diskusi untuk materi ini supaya lebih dipahami. Nanti ibu bagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan daripada yang telah ibu sampaikan, materi yang telah ibu sampaikan. Begitu juga kelas 4. Ada yang sampaikan, Mang Riza? Sudah bisa semua? Nur Hajra, ada yang ditanyakan Nur Hajra? Tidak ada Nur Hajra? Sekarang untuk siswa kelas 5, tujuan berorganisasi apa? Ya. Untuk apa, nak? Coba, ada yang bisa? Untuk mencapai cita-cita bersama, mendapatkan keuntungan dan mengatasi keterbatasan kemampuan daripada diri kita sendiri. Nah, itu tujuannya. Tujuannya secara umum itu berorganisasi. Jadi dalamnya itu mencapai cita-cita bersama. Kalau kita tahu cita-cita bersama itu tujuannya. Kalau tujuan berorganisasi kita ini agar tercapai suatu ini. Nah, berarti kalau satu tujuannya tidak boleh yang lain berbelok-belok. Bagaimana yang dikatakan berbelok-belok? Misalkan tujuannya kita ini di berorganisasi itu mengembangkan organisasi sekolah. Contohkan ini OSIS. Di dalam OSIS itu, nah, jangan ambil OSIS karena SMA. Kita ambil UKS. UKS. Oh, di UKS itu kita ada usaha. Nah, boleh kita diletakkan di dalam ruang UKS itu alat-alat yang bisa diperjualbelikan. Nah, misalkan apa itu? Nah, itu kan ada suatu usahanya kita, toh? Tetapi tujuannya itu untuk mendapat suatu keuntungan. Nah, itu yang akan kita kelola dalam organisasi tersebut. Ya. Tapi ini kelasnya SD. Kalau di SMA itu OSIS sudah tinggi dia punya tingkatan. Kalau di SD belum ada OSIS. Yang ada baru UKS. Apa lagi? Di dalam kelas itu apa namanya? Ya, organisasi kelas. Ya, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada bendaharanya, ya. Ada wali kelasnya. Biasanya di dalam kelas itu, ketua kelas itu dia punya pemimpin, kan? Nah, pemimpin daripada ruang kelas. Ya, tapi di atasnya lagi itu ada ibu gurunya yang memimpin
di tahun ini, tahun ajaran ini kita akan beli sapu misalkan toh lewat organisasi dalam kelas. Oh, boleh kita gunakan dana ini untuk itu mengumpulkan dana itu sesuai kesepakatan di dalam kelas. Banyak ya, bukan cuma hanya diberikan sapu, bukan cuma hanya, bisa juga dibuatkan anggaran tersebut bisa dibuatkan hiasan-hiasan kelas untuk mempercantik kelas. Nah, itu salah satu organisasi di sekolah dasar. Bisa dipahami kan? Ya. Jadi kalau untuk UKS itu di sekolahnya kita ini sudah ada. Jadi setiap orang yang sakit sudah ada pengobatannya dan ada anggota-anggotanya yang mengurusnya. Bisa paham sampai di sini? Bisa tidak? Siapa? Pak? Coba Sarwa bacakan kembali pengertian daripada organisasi. Iya. Sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian apa itu, Andika? Pengertiannya apa, Andika? Pengertiannya apa itu, Rama? Mencapai tujuan bersama. Pengertiannya apa itu? Fadil. Pengertiannya apa tadi yang dibacakan sama Sarwa? Hafiza. Iya, pengertian organisasi. Rifardi, kalau ibu sebutkan kalimatnya nak, berarti itu pengertian dari organisasi. Kalau ibu sebutkan organisasi adalah, berarti yang dijawab adalah sekelompok orang yang bekerja sama. Itu cuma dibolak-balik saja. Kelas 4. Untuk energi alternatif untuk kelas 4 ada perubahan energinya. Perubahan energi itu ada. Kira-kira ada yang sudah tahu? Perubahan bentuk energi? Atau pengertiannya perubahan bentuk energi? Kasih dulu pengertiannya. Contoh perubahan bentuk energi potensial itu menjadi
energi potensial. Kelapa tersebut saat jatuh ke bawah, energi potensialnya semakin berkurang dan akan berubah menjadi energi kinetik yang semakin membesar. Nah, jadi saat di pohonnya itu masih energi potensial. Ketika dia jatuh ke bawah, nah energi potensialnya akan berkurang, akan berubah menjadi energi kinetik. Ya. Ada dua di sini perubahannya selain contoh tadi, ada juga disebut dengan perubahan energi kinetik lagi menjadi energi lain. Perubahan kinetik ini menjadi energi panas. Yang bagaimana itu? Ada yang tahu? Siapa pernah mainan bola? Main bola. Pernah pegang bola kasti? Bagaimana bentuk bola kasti? Besar apa kecil? Besar atau kecil? Nah, di sini ada perubahannya. Energi kinetik bisa berubah menjadi energi lain, misalnya perubahan energi kinetik menjadi energi panas dan perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Nah, kalau contoh energi kinetik menjadi panas itu yaitu saat tangan terkena bola. Kalau ada bola kasti, misalkan kalau ibu lemparkan sekencang-kencangnya, nah, terkena tangannya kita, rasanya tangannya kita itu seperti panas. Boleh dicoba. Nanti sebentar kita coba. Kalau ada bola. Terus ada energi yang berubah menjadi bunyi. Nah, energi kinetik yang berubah menjadi energi bunyi itu yaitu tong kosong dilempar dengan batu pasti akan berbunyi nyaring. Nah, pernah lihat tong? Ada di rumahmu? Iya, tong itu kalau kita lemparkan sesuatu, nah, batu pasti berbunyi. Berbunyi tidak? Berbunyi. Nah, boleh kita contohkan sebenarnya. Oh, kalau ini tidak berbunyi. Coba ada satu tong sana. Ambil tong yang kosong. Ya. Yang sana itu kosong. Kita sini, kita tes. Ya, cepat sedikit. Angkat yuk. Nah, terus ambil batu besar. Ini kalau tong plastik pasti bunyinya sangat jelas. Mama, besar sekali ini, nak. Yang kecil saja. Ini besar sekali. Ya, sambil menunggu Amar, boleh kita contohkan ini, nak, sebagai energi kinetik. Mana kelas 4 perhatikan kemarin. Ini. Bunyi tak? Nah, jadi kalau tadi ibu sebutkan perubahan energi kinetik berubah menjadi panas dan energi kinetik berubah menjadi bunyi. Nah, ini contohnya tong. Ini tong sampah, kita berikan contoh. Boleh juga tong air. Tong air plastik atau tong sampah plastik boleh coba. Kalau bendanya agak keras pasti dia berbunyi, nah. Berbunyi tidak? Berbunyi. Gitu. Jadi perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi pada
bertanya. Kalau sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Untuk kelas 5, apakah organisasi itu perlu diadakan atau tidak? Nah, sekarang apa sebabnya perlu dilaksanakan atau perlu diadakan itu organisasi? Untuk Rama, apa? Agar supaya apa, Ren? Supaya mencapai tujuan bersama. Selain mencapai tujuan bersama, apa? Agar bagaimana kita kalau membentuk organisasi? Supaya apa? Supaya bagaimana, nak? Kalau tadi dikatakan sama Rama untuk mencapai tujuan bersama, menurut pendapatnya Syafaat bagaimana? Agar apa, nak? Agar dapat bekerja sama menurut Syafaat. Menurut Amal? Apa sebabnya organisasi itu perlu ada di lingkungannya kita, nak? Selain bekerja sama, selain mencapai tujuan, menambah apa lagi, Amal? Bukan menambah aturan, menambah pengalaman. Iya. Siswa kelas 4, energi. Energi ini perlu untuk kehidupan manusia atau tidak? Misalkan, bayangkan saja jika di dunia ini tidak ada energi, apa yang kalian rasakan? Kalau tidak ada energi, tidak ada mataharinya. Bagaimana kira-kira kalau dunia ini tidak ada matahari? Bagaimana perasaan kalian? Hafiza, bagaimana perasaan Hafiza kalau misalkan dunia ini gelap, tidak ada mataharinya? Kesulitan bagaimana? Tidak ada energi. Terus selain kesulitan tidak ada energi, kesulitan apa semua yang dihadapi kalau tidak ada matahari? Untuk kehidupan manusia. Banyak dampaknya atau tidak? Banyak. Kesulitan yang pertama apa? Selain melihat. Melihat itu kalau tidak pakai matahari juga bisa. Kalau orang menggunakan cahaya saja kan apa lihat? Kesulitannya banyak. Pertama, kalau ibu-ibu rumah tangga itu, kau tahu ibu-ibu, mama-mama di rumah, menggunakan sumber energi matahari itu sebagai alat pengering. Apa yang dikeringkan itu? Pakaian. Pakaian. Hasil kebun. Ingin cepat-cepat menjual cingke, tapi matahari tidak ada. Mau kering tidak? Tidak. Ingin pakaian sekolah cepat kering, tapi karena mataharinya tidak ada, pakaiannya kering atau tidak? Mungkin kering tapi waktunya agak lama. Ya, sehingga matahari ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Apakah cuma manusia yang membutuhkan matahari? Tidak. Hewan, tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari. Hewan membutuhkan sinar matahari juga untuk dia bisa mencari makan, sedangkan tumbuhan bisa hidup menggunakan matahari sebagai berfotosintesis. Ya.